Pernah bayangin gak sih, ada satu amalan yang enteng banget di lisan, tapi ganjarannya, wah, dijanjikan tak terhingga. Ya, itulah solawat. Doa yang mungkin kita dengar setiap hari ya kan? Tapi ternyata di baliknya itu, ada kekuatan dan rahasia yang luar biasa banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng sedalam apa sih amalan ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, keajaiban sebuah amalan. Nah, gimana kalau saya bilang, ada sebuah doa yang kelihatannya sederhana banget, cuma diulang-ulang aja, tapi ternyata punya kekuatan buat mengubah hidup kita secara benar-benar nyata. Bahkan, saking nyatanya, sampai bisa membangun sesuatu yang besar banget dari nol. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah klaim yang, wow, kuat banget. Ini dari almarhum Kiai Haji Ahmad Masdukie Mahfud. Beliau bilang, modalnya hanya sholawat saja. Kedengarannya mustahil banget kan? Modalnya cuma itu, tapi percayalah, di balik satu kalimat pendek ini, ada sebuah kisah nyata tentang keyakinan yang hasilnya, jujur, bikin kita geleng-geleng kepala. Dan inilah buktinya, dengan keyakinan itu, beliau membangun sebuah pondok pesantren 3 lantai. Dan yang bikin luar biasa, ini dibangun tanpa minta sumbangan, tanpa sebar proposal satupun. Sama sekali, beliau cuma yakin kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah bersolawat, pertolongan Allah itu pasti datang. Seringnya dari arah yang nggak kita duga-duga. Nah, ini contoh paling nyata bagaimana sholawat itu diyakini bisa membawa dampak yang ya langsung terasa di dunia ini. Luar biasa banget ya. Tapi ini pasti bikin kita bertanya-tanya kan, dari mana sih sebenarnya datangnya amalan yang sekuat ini? Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari apa manfaatnya, sekarang kita lihat kenapa kita harus melakukannya. Dan ternyata perintahnya itu datang langsung dari Tuhan. Ini fondasi utamanya. Oke, sebentar, kita samain dulu persepsi. Sebenarnya solawat itu apa sih? Gampangnya gini, solawat itu adalah doa. Doa kita sebagai umat Islam yang isinya itu ungkapan rasa cinta dan hormat kita buat Nabi Muhammad. Intinya, kita minta sama Allah, ya Allah, tolong limpahkan rahmat dan kedamaianmu untuk Nabi Muhammad. Sesederhana itu. Nah, disinilah letak kemuliaannya. Coba deh kita lihat ayat ini. Perintahnya itu datang langsung dari Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi ini bukan sekedar saran atau anjuran baik, tapi ini undangan langsung dari Allah untuk kita, orang-orang yang beriman. Dan bagian yang paling bikin merinding, bahkan Allah sendiri dan para malaikatnya juga bersolawat untuk Nabi. Kebayang nggak betapa agungnya amalan ini? Tapi tunggu dulu. Apa solawatnya Allah itu sama dengan solawatnya kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Para ahli tafsir menjelaskannya dengan sangat indah. Gini, kalau solawat itu datang dari Allah, artinya Allah memberikan pujian dan rahmatnya langsung ke Nabi. Tapi kalau solawat dari kita, manusia, dan juga para malaikat, itu bentuknya adalah permohonan. Kita minta tolong ke Allah untuk melimpahkan rahmat dan pujian itu. Jadi intinya sama, kita semua dengan cara masing-masing ikut serta memuliakan Nabi. Oke, sekarang kita udah tahu ya kenapa amalan ini agung banget. Nah, pertanyaannya, kalau kita yang mengamalkan, apa ganjarannya buat kita? Apa untungnya? Jawabannya banyak. Dan kerennya, manfaatnya itu paket lengkap. Bukan cuma buat di akhirat nanti, tapi juga bisa kita rasakan langsung di dunia sekarang. Jadi, apa aja sih buah dari amalan ini? Pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu jawabannya kan? Apa yang kita dapat kalau kita rutin meluangkan sedikit waktu aja buat bersolawat? Jawabannya, siap-siap ya, karena ini banyak banget. Kita mulai dari sisi spiritualnya dulu ya. Ganjarannya ini Masya Allah. Pertama, dan ini mungkin yang paling kita semua harapkan, kita bisa dapat syafaat. Apa itu? Pertolongan khusus dari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Terus, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat. Belum selesai, pintu rahmat Allah juga dibukakan lebar-lebar buat kita, dan malaikat pun ikut mendoakan kita. Benar-benar paket komplit. Nah, ini dia yang menarik. Sisi spiritualnya ketemu langsung sama kehidupan kita sehari-hari. Untuk urusan dunia nih, salawat itu diyakini bisa memudahkan segala kesulitan kita. Bikin jalan rezeki kita lebih lancar, bahkan jadi pelicin supaya doa-doa kita yang lain lebih mudah dikabulkan. Sampai-sampai bisa melindungi kita dari kemiskinan dan musibah. Nah, ingat kan cerita Kiai Masduki di awal tadi? Ya inilah penjelasannya. Oke, kita udah tahu kenapa dan apa manfaatnya. Sekarang gimana cara mengamalkannya? Nah, ternyata sholawat itu bukan cuma satu jenis bacaan aja loh. Ada banyak banget ragamnya. Dan setiap versi itu punya keindahan dan keutamaannya sendiri-sendiri.
Ini beberapa contoh yang paling populer aja ya. Ada sholawat Jibril, nah ini yang paling pendek. Shallallahu ala Muhammad. Gampang banget dihafal. Terus ada sholawat Ibrahimiyah, yang ini pasti kita semua familiar karena selalu kita baca di dalam sholat. Ada juga sholawat Nariyah, yang terkenal banget buat membuka kesulitan. Dan ada sholawat Tibbil Qulub, ini buat penyembuhan, baik hati maupun fisik. Banyaknya jenis ini nunjukin betapa kaya dan dalamnya amalan sholawat itu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin penasaran. Rahasia di balik angka. Ya, kita ngomongin soal repetisi atau pengulangan. Ternyata, dalam sholawat, jumlah atau kuantitas bacaan kita itu penting banget. Ada rahasia di balik angka-angkanya. Coba kita lihat bareng-bareng tabel ini. Ini luar biasa banget. Menurut penjelasan para ulama, kita baca 1 kali aja, Nabi langsung yang jawab salam kita. Oke, kita naikin jadi 20 kali sehari. Ganjarannya, dijamin dapat syafaat beliau. Gimana kalau 100 kali? Wow, 100 hajat kita bakal dikabulkan, 70 buat akhirat, 30 buat dunia. Dan puncaknya, kalau kita bisa konsisten baca 1000 kali sehari, malaikat bakal datang ngasih kabar gembira soal surga, bahkan sebelum kita wafat. Ini benar-benar ganjaran yang kayak naik level ya. Tunggu. Angka 1000 mungkin kedengerannya berat banget ya. Siapa yang punya waktu? Tapi coba kita hitung sebentar. Kalau kita pakai sholawat Jibril yang super singkat tadi, yang Shallallahu ala Muhammad, tahu nggak, baca 1000 kali itu ternyata cuma butuh waktu sekitar 20 menitan aja. 20 menit dari 24 jam yang kita punya. Tiba-tiba target yang tadinya kayak mustahil jadi bisa juga ya ternyata. Sangat bisa dicapai kan? Setelah kita bicara soal ganjaran-ganjaran yang wah banget tadi, kutipan dari Ibu Maryam ini rasanya seperti menarik kita kembali ke bumi. Ke hal yang paling esensial. Beliau ini pengamal sholawat rutin dan menurutnya sang penting rezeki kewarasan. Artinya yang paling penting itu adalah rezeki kesehatan, baik badan maupun pikiran. Sebuah pengingat yang adem banget ya, bijak dan sangat membumi. Jadi, inilah selawat. Sebuah amalan yang perintahnya datang langsung dari Allah. Manfaatnya paket lengkap, dunia dan akhirat. Dan cara melakukannya ternyata sangat mudah dan ringan. Semua pembahasan kita hari ini pada akhirnya menyisakan satu perenungan untuk kita semua. Ada satu amalan yang begitu ringan tapi ganjarannya tak terhingga. Pertanyaannya sekarang, untuk saya dan untuk Anda semua, seberapa sering kita mengingat untuk melakukannya?